Kita mulai saja ya. Oke. Oke, sudah bisa kita mulai ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ternyata yang lain kameranya aktif ya. Oke, saya izin share screen materinya kemarin. Sayangnya pertemuan kemarin masih banyak yang belum sempat hadir ya. Sebentar. Iya, Bu. Oke.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya adik-adik sudah sempat menghadiri pertemuan online kita pada hari ini ya. Jadi kita hari ini kita selingi dengan pertemuan daring. Tujuannya untuk yang ada di luar daerah bisa tetap mendapatkan ilmu terkait persiapan UKOM nanti. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah lakukan pembahasan soal, kemudian sudah ada instruksi-instruksi untuk melakukan atau membuat rangkuman-rangkuman materi ya yang selama ini kalian buat, juga telah diwajibkan membuat atau menjawab soal-soal terkait dengan ilmu kebidanan. Jadi saya kembali hari ini akan melakukan diskusi dengan adik-adik terkait contoh-contoh kasus yang mungkin saja akan atau mungkin beda-beda tipis dengan soal yang akan muncul nanti. Jadi ini soal paling terbaru yang terkait soal UKOM. Mari kita lihat bersama. Izin share screen ya. Iya, Bu. Apa layarnya terlihat? Layarnya terlihat seperti ini? Bisa? Iya, Bu. Bisa ya. Bisa di zoom sendiri di layar masing-masing itu. Bisa di zoom kok. Jadi kalau kurang ini bisa adik-adik zoom lewat handphone atau lewat laptopnya. Mulai dari kemarin kita tidak memfokuskan pada satu tema, tapi sudah masuk ke tema-tema yang lain seperti persalinan, kemudian ada nifas, kemudian ada bayi, itu patologi fisiologi sudah kita bahas beberapa. Kemudian yang kurang itu terkait KB-nya yang belum ada kayaknya ya. Iya, Bu. Oke. Ini udah belum yang ini? Yang ini udah belum? Ini udah ya? Ini sudah nih kemarin ini. Iya, sudah, Bu. Ini juga sudah ya. Sudah masuk juga ini materi tentang konsep kebidanan nih udah. Sepertinya kita masuk ke karena nggak ada nomornya nih, jadi kita harus satu-satu. Ini udah belum? Oke, ini ya. Bisa terlihat ini? Bisa? Bisa, Bu. Oke, coba kita baca. Saya mau ini yang baca ini. Ini boleh ya? Ini. Iya. Ya, coba dibaca soalnya, Lin. Bagaimana cara membaca soal? Yang nomor 27, Bu? Ya. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1 P0A0, hamil 32 minggu, datang ke PMB dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 146 kali per menit, teratur, HB 10 gram per sem, protein urin negatif. Tindakan pertama, apakah yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Oke, saya mau coba Alfa, coba analisa. Data apa saja yang perlu kita perhatikan pada kasus jika pertanyaannya seperti ini?
Ya, tolong sebutkan kunci-kunci poin yang kira-kira mengarah ke jawaban yang kira-kira nanti bisa menjadi clue atas pertanyaan ini. Apa kira-kira clue-nya yang bisa kita lihat dari apa yang dipaparkan? Yang menjadi data-data poin penting. Coba Alfa sebutkan. Sama HB-nya, Bu. HB-nya. Ya. HB-nya ya, menurut Alfa HB-nya. Oke, apalagi? Protein urin, Bu. Protein urinnya. Apalagi? Saya mau dibantu Variati. Kira-kira data apa lagi yang harus diperhatikan? Apa? Keluhan Keluhannya. Apa keluhannya di keluhan situ? keluhannya sering pusing sejak 1 minggu, Bu. Sejak 1 minggu yang lalu, ya. Oke. Apalagi Variati kira-kira? Nah, Maaf, tadi keluar, Bu. ya. Boleh ditambah Alfa. Apalagi? Tempat pemeriksa. MB. Keluhannya, Bu. Udah tadi. Andi Risna bisa ditambahkan. Kira-kira apalagi? Kira-kira data apa yang kita perlu fokuskan pertanyaan seperti ini? Keluhan HB. Savitria mau menambahkan? Hasil anamnesis, ibunya mudah lelah, kemudian lokasinya Ibu. Apanya? Lokasi apa? Lokasi di PBM. Ya, lokasi tindakannya ini ya. Iya, Harus Bu. difokuskan di mana kira-kira penanganan ini akan dilakukan. Kasus menyatakan bahwa bidannya ini bidan BPM. Apalagi? Kalau hasil pemeriksaannya tadi apa yang kira-kira kurang bagus? Yang mana? Tekanan darah, Bu. Tekanan darahnya. Lalu apalagi? Memastikan kehamilan bukan merupakan resiko tinggi. Ya, 28 tahun umur Resti bukan? Umurnya Resti bukan? Dua 28 tahun apakah resiko tinggi? Halo? Halo? Halo, bisa terdengar suaranya? Bisa, Bisa. Bu. Oke, umur 28 tahun dengan G1P0A0 ini merupakan umur yang bukan resti dan GPA yang bukan resti ya. Iya, Bu. Oke,
Sekarang kita fokus karena tadi kita sudah dapat clue ya. Sudah dapat clue ini yang merupakan hal yang menjadi prioritas kita. Karena pertanyaannya tindakan pertama apa yang dilakukan paling tepat oleh bidan pada kasus T atas. Mari kita coba lihat opsionalnya ya. Pertama, perlu tindakan paling awal adalah melakukan konseling persiapan gawat darurat, melakukan persiapan rujukan, konseling penambahan nutrisi, melakukan kolaborasi dengan dokter, memberikan suplemen tambah darah, atau apa? A, B, atau C? Saya mau jawabannya Safitria dulu. Apa jawabannya Safitria? Bu, memberikan suplemen tablet tambah darah. Kalau Yuyun kira-kira jawabannya apa Yuyun? Terlempar lagi Yuyun. Coba Alfa. Jawabannya Bu, memberikan suplemen tambah darah, Bu. Kalau Andi, bagaimana Andi? Memberikan suplemen tambah darah, Bu. Kalau Yuyun? Yuyun bisa? Lini? Kalau Lini? Kira-kira jawabannya apa? Tablet tambah darah. Variati? Saya mau tanya Safitria, pemberian suplemen tambah darahnya? Silakan Yuyun, raise hand di sini ada apa Yuyun? Silakan. Katanya Yuyun nggak bisa karena suaranya. Mungkin Risna storing karena pakai dua device mungkin, dua alat. Akhirnya storing. Ada dua orang mungkin yang connect di situ. Iya, Bu. Nah, salah satunya tidak boleh ada di ruangan yang sama. Harus berpisah. Apa alasannya si Safitria ini tadi ambil suplemen tambah darah? Bagaimana dengan hipotensinya? Apakah menjadi tidak masalah? Ya, mari kita coba bahas satu-satu ya. Kalau konseling kesiapan darurat, di sini belum ada data yang mendukung untuk dilakukan kegawat daruratan ya. Makanya opsional karena pertanyaannya tindakan pertama apakah yang tepat dilakukan bidan. Jadi kita melihat kasusnya lagi, apa yang bisa kita lakukan hanya sebatas di PMB saja, praktek bidan. Kemudian melakukan rujukan ke rumah sakit, belum ada data yang mengarahkan kita untuk melakukan pengerujukan ya. Iya, Bu. Karena harus dilihat ini kira-kira keluhan pusingnya ibu ini penyebabnya apa ya. Jadi kalau diambil dari datanya ini HB-nya masuk HB anemia ringan. Anemia ringan. Kemudian kalau dari tekanan darah memang sedikit lebih rendah. Lebih rendah. Nah, bagaimana melakukan konseling penambahan nutrisi? Apakah ini menjadi penanganan awal? Ya, ini memang tetap akan diberikan, namun bukan penanganan, ya, bukan penanganan, melainkan konseling dan edukasi. Apakah perlu kita lakukan kolaborasi dengan dokter saat ini? Jadi untuk hal ini masih berupa fisiologis, ya, dan masih bisa ditangani mandiri. Sementara untuk memberikan suplemen tambah darah, ini memang tugas bidan dan dapat dilakukan di PMB. Ya. Kemudian ada data yang mendukung 10 HB-nya, miligramnya. Keluhannya sering pusing. Jadi bisa saja
Tersering pusingnya Ibu dipengaruhi oleh HB yang rendah. Yang bisa kita lakukan di BPM paling cepat adalah untuk mengatasi keluhannya, pusingnya. Kita curigai keluhan pusingnya itu disebabkan oleh HB-nya. Untuk tekanan darahnya bisa kita lakukan HE yang lain. Jadi kalau tindakan pertama yang tepat dilakukan adalah apa yang bisa kita lakukan saat itu juga gitu. Ya. Jadi kalau ditanyakan apa tindakan pertama, ya tindakannya saat itu bisa kita lakukan apa untuk menangani kasusnya. Ya. Beda hal kalau pertanyaannya asuhan kebidanan apa yang dapat diberikan. Nah, berbeda itu dengan pertanyaan tindakan awal apa ya. Bisa ya? Iya, Bu. Jadi harus bisa, tadi masih ada beberapa yang belum paham terkait bahwa menentukan lokasi di mana bidannya saat itu memberikan asuhan itu hal yang paling penting juga lainnya ya. Iya, Bu. Asuhan di rumah sakit, asuhan puskesmas, asuhan di pustu itu akan berbeda satu sama lainnya. Makanya perlu kita lihat nih, asuhan ini mau diberikan lokasinya kita di mana dulu, bukan lokasi pemberian asuhan ya, maksudnya tempat prakteknya ini di mana si bidannya. Oke. Kita lihat soal berikutnya ya. Seorang perempuan. Jadi tadi kalau saya suruh baca soal, langsung lihat dia punya pertanyaan. Jangan baca soal dari awal hingga akhir, kecuali pertanyaan membutuhkan pengamatan dari awal hingga akhir di soalnya. Ya, contohnya yang kasus berikutnya. Diagnosa apa yang paling tepat? Jadi dia minta diagnosa. Untuk menentukan sebuah diagnosa, tidak lain dan tidak bukan kita harus membaca DS dan DO. DS ada keluhan, ada riwayat, ya kan? Kalau DO, hasil pemeriksaan. Oke, kita mulai dari DS. Ini perempuan umurnya 24 tahun, mengaku baru pertama kali melahirkan ya, G1. Umurnya kehamilannya 38 minggu. Jadi sudah masuk aterem atau belum? Sudah, Bu. Aterem ya. Sekali lagi. Aterem. Harus melihat kita lokasinya di mana nih, di BP, di BPM. Apa keluhannya? Nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesisnya Ibu pusing sejak 1 bulan yang lalu. Pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 80, pernapasan 20, semua kecuali tekanan darah ya, kecuali tekanan darah semuanya aman ini. DJJ-nya 105. Berapa DJJ normal? 120 sampai 160 kali per menit. Nah, berarti ini kategorinya apa nih? Gawat janin, Bu. Salah satunya adalah gawat janin. Kemudian HB-nya bagaimana tuh? Aman atau tidak? Ada 11. Aman, Bu. Aman, Bu. Aman. Aman ya. Iya, Bu. Kategorinya negatif tuh. Diagnosanya apa nih? Gawat janin, apakah kehamilannya normal? Apakah kita fokus ke hipotensinya, anemia ringan, atau suspek janin besar? Gawat janin, Bu. Gawat janin, Bu. Gawat janin. Jadi karena keluhannya ibu lebih ke nyeri perut dan DJJ-nya 105, maka yang kita fokuskan adalah keselamatan janin. Ya, jadi opsionalnya adalah gawat janin ya. Kehamilan normal ya, normal aterumnya memang, namun DJJ-nya menjadi tidak normal ya, nyeri perut, nyeri perut pada trimester 3 tidak ada pengalaman, itu bukanlah kehamilan normal ya. Hipotensi juga merupakan salah satu diagnosa dalam kehamilan juga. Apakah perlu kita angkat ini, mana yang urgent dulu, mana yang bisa menyebabkan kematian ya. Ini menjadi salah satu tanda gawat janin. Nah, kalau sudah gawat janin juga bisa membahayakan si ibu ya, apalagi ibu disertai dengan nyeri perut. Kemudian anemianya, karena dia HB-nya 11, untuk ibu hamil 11 masih dikategorikan normal menurut WHO, maka dia tidak masuk anemia. Suspek janin besar, dia tidak masuk dalam perhitungan. Kenapa? Tidak disebutkan. Karena tidak ada data yang mendukung ke suspek janin besar ya. Tidak ada di situ berat badannya,
lingkar perutnya, apakah sudah masukin ke atas panggul atau belum. Jadi tidak ada untuk mencurigai apakah janinnya besar atau tidak. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah ada ya? Kita masuk ke soal nomor 29. Seorang perempuan umur 32 tahun. Ya, 22. kita lihat dulu pertanyaannya. Evaluasi segera apakah yang harus dilakukan? Ya, tindakan segera apa? Evaluasi segeranya apa? Bukan tindakannya, evaluasi berbeda dengan asuhan. Jadi umurnya 22 tahun, hamilnya 36 minggu. Belum ateran berarti ya. G1 P0A0 ke BPM, jadi tindakannya ini di BPM. Nyeri perutnya 2 jam yang lalu. Sering pusing keluhannya 1 bulan yang lalu. Tekanan darah, ada hipotensi, nadi masih normal, pernapasan masih normal. Kemudian suhu masih aman ya, suhunya ya masih aman. Sedikit lagi hipotermi, tentunya.